Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Berarti Abraham tinggal sama Hagar, sama Ya Ismail. lu yang ngomong, bukan gua ya. Lu yang ngomong kan? Kalau Oh iya Abraham, dong. Kan kalau ayatnya dia datang Iya. dan meratapi dan menangisinya. iya, kalau Abraham datang meratapi, datang dari mana? Beersheba. Berarti kan kalau begini Abraham tidak tinggal bersama Dia Sarah. tinggal bersama Sarah. Nah, jawab sendiri. Berarti yang mau disembelih itu siapa? Kalau di sini tertulisnya Ishak, berarti kita cuma berani bertanya. Kalau begitu ketika Abraham kembali ke Beersheba bersama anak tunggal dan kedua bujangnya itu pertanyaannya Abraham pulang ke rumah yang salah atau pulang bawa anak yang salah? Gitu aja. Iya. Terus kenapa dia nulisnya salah? Ya, kan ada kepentingan tentang misalnya hak waris misalnya. Hak anak sulung, itu buat orang Yahudi kan sangat Hak anak penting. sulung, ya. Betul kan? Sekarang gini, buat Hagar, Ismail itu anak tunggal bukan? Nggak tahu aku. Buat Hagar. Hagar kan punya anak Ismail. Berarti Ismail ini anak tunggal bukan buat Hagar? Anak tunggal. Anak tunggal. Iya. Buat Sarah, Ishak anak tunggal bukan? Bukan. Iya dong, kan anak pertama. Oh, Ishak. anak pertama ya. Sarah kan anak pertamanya Ishak. Berarti buat Sarah, Ishak juga anak tunggal kan? Ya. Tapi antara Ismail dan Ishak yang pernah jadi anak tunggal yang mana? Buat Abraham, buat Abraham. Ismail. Ismail. Jadi kalau dibilang ambillah anakmu yang tunggal yaitu Ishak, nah terus gimana? Iya, benar. Kalau buat Sarah betul, Ishak adalah anak Iya. tunggal. Buat Hagar juga betul, Ismail juga anak tunggal. Iya. Tapi buat Abraham, yang pernah jadi anak tunggal yang Ismail apa yang Ishak? Ismail. Ismail. Iya. Jadi kalau disebut ambillah anakmu yang tunggal, Pasti tapi dia ngambil Ishak, Ismail. iya, tapi kok Ishak gitu. Ya itu kenapa kok Ishak? Nah, jangan nanya gua, nanya yang nyusun Bible dong. Iya, kenapa kok Ishak ya? Benar nggak? Berarti berdasarkan kronologi urutannya, berarti lucu kalau yang mau disembelih itu Ishak. Iya. Karena yang tinggal di Beersheba, Hagar itu dan Ismail. Hagar dan Ismail. Sedangkan dan Sarah tinggalnya di Hebron. Kenapa ketika Sarah mati kok Abraham harus datang meratapinya? Berarti kan Abraham selama ini tinggal sama Tidak tinggal Hagar, bersama sama Sarah. Ismail. Nah, lu sendiri yang jawab kan, bukan gua. Itu kata Alkitab, bukan Kata Alkitab, aku. iya berdasarkan kronologi. Iya. Gitu. Oke. Terus gimana ceritanya Ismail bisa Islam? Tapi memang Loh. dia Islam. Kalau di Islam nih ya, semua nabi-nabi dari Adam sampai Nabi Isa alaihissalam itu semuanya Muslim. Iya. Muslim dalam arti orang-orang yang berserah diri kepada penciptanya. Dan semua nabi-nabi ini mengajarkan satu ajaran yang sama. Apa? La ilaha illallah. Ajarannya sama-sama. Sampai Nabi Isa alaihissalam. Buktinya di dalam Bible pun, ketika Yesus ditanya oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hukum apa yang terutama? Kan Yesus menjawabnya gampang. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Sama persis dengan ajaran Nabi Musa di Ulangan 6 ayat 4. Sama. Berarti ajaran Nabi Musa dan ajaran Nabi Isa sama. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Di Islam, di Quran, ada ayat turun begini. Qul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu Alhamdulillah. kufuwan ahad. Dapat. Berarti kalau Adonai Eloheinu, Adonai Ehad sama Qul huwallahu ahad sama nggak? Sama. Berarti kalau Adonai Eloheinu, Adonai Ehad, terus Yesus ngajarin Kristen gitu? Ada pribadi kedua, pribadi ketiga, tapi satu hakikat? Nggak ada, Yesus ngajarin begitu. Nah, sekarang ini penting nih, ini penting. Dari mana ajaran Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu ketiganya satu? Pernah baca nggak di situ? Ada nggak ayat yang mengajarkan seperti itu di Bible? Enggak. Ada. Wah, nih GBI-nya perlu dipertanyakan. Di mana? 1 Yohanes agak belakang. Berarti iya belakang. 1 Yohanes pasal 5 Ya. ayat 7. Kesaksian tentang anak. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu, dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Itu kan yang ngajarin Trinitas. Iya. Ada Karena Bapa. Firman itu adalah Yesus sendiri, dan Yesus adalah Firman. Ya, ada Bapa, ada Firman, ada Roh Kudus, Ya. dan ketiganya satu. Kan itu ayat Iya, yang mengajarkan iya. Trinitas. Cuman itu doang. Iya. Pernah lihat ini?
Kitab suci Katolik. Belum. Nah, ini pertama kali aku lihat. Ini apa? Tidak untuk diperdagangkan. Ini apa? Dengan pengantar dan catatan lengkap. Ini ya. Terus apa? 2009 dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Resmi nggak? Resmi. Resmi dong. Ini ada ayat. Ini ada ayatnya nih. Ini ayat-ayat nih. Ini ada tafsirnya, ada catatan kakinya. Sekarang perhatikan tadi ayat itu dengan ayat yang di sini sama atau beda? Nih, yang di garis bawah nih. Dari sini. Sama apa beda sama yang di Sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam surga Bapa lah. Firman dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu, dan ada tiga yang memberi kesaksian di bumi. Sama nggak sama ini? Coba. Iya, sama semua. Sama. Oke, sama ya. Iya. Sekarang nih di sini bawah ada catatan kaki nih yang di garis bawah nih. Tolong dibaca. Sebab Bacanya nggak kenceng ya. ayat 7 dan 8 di dalam sorga, titik-titik di bumi. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Coba tolong diulang karenanya. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Berarti soal Trinitas yang firman Roh Kudus itu nggak asli. Nah, tidak asli apa kata lainnya? Palsu. Nah, lu yang ngomong kan bukan gua. Untung udah sadar tuh. Iya. Untung udah sadar tuh. Ada banyak dulu ya. Wanita-wanita yang datang ke sini, wanita Kristen, gua kasih lihat ini, baca sendiri, habis baca gitu tutup nangis, gua tanya, Mbak kenapa nangis? Berarti selama ini saya dibohongin gereja ya? Bukan saya ngomong. Udah baca sendiri kan? Udah. Nah, nanti di podcast ini nanti bisa ditampilin catatan kaki itu. Itu kayaknya harus deh. Ya, nanti bisa dibaca sama teman-temannya atau mungkin sama mamanya. Oke? Cukup? Cukup. Ismail Ishak udah cukup? Cukup. Oke, berarti Ismail bukan Ishak. Berarti tidak spesial itu Ishak gitu. Ya. Nah, kalau di Quran siapa yang mau disembelih? Kalau di Quran? Aku nggak tahu. Nggak tahu. Di Quran tidak disebutkan Nabi Ismail alaihissalam. Oke. Ya, tetapi dari kronologi itu urutannya, kejadian itu terjadi sebelum ada kabar kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Ya berarti Ismail dong. Nah, sudah. Jelas kan? Simple. Kalau di Quran simple. Di Quran tidak perlu disebutkan namanya, tapi jelas itu kejadiannya sebelum ada kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Berarti siapa lagi kalau bukan Ismail alaihissalam? Itu kalau di Quran. Dan kalau di Islam tidak penting siapa yang mau disembelih. Mau Nabi Ismail kah, mau Nabi Isa alaihissalam kah, tidak penting. Yang penting apa? Nabi Ibrahim lulus ujian. Iya, lulus ujian, Itu betul. yang penting. Di Quran juga tentang Nabi Isa alaihissalam tidak dibunuh dan tidak disalib, tapi diserupakan. Siapa yang diserupakan? Buat orang Islam juga nggak penting. Nggak penting buat kita. Yang penting apa? Nabi Isa alaihissalam diselamatkan. Iya, Gitu. harusnya. Ya. Gitu. Tapi kalau yang di Kristen kemarin kan, kenapa spesial? Kenapa kita ini spesial? Ya. Karena kita yang dipilih buat dipersembahkan. Ya, itu kan- melalui Ishak. Iya, gitu. itu kan hanya narasi-narasi Iya, aja. cuma setelah aku baca dan telusuri itu Ismail harusnya. Karena yang di Beersheba Ismail, bukan Nah, Ishak. sekarang kalau ada orang Kristen nanya, itu siapa yang diserupakan? Masa di kata kitab suci kok nggak disebut namanya? Nah, kan tadi saya bilang nggak penting buat kita namanya. Ya, yang penting Nabi Isa alaihissalam diselamatkan. Betul. Kalau buat orang Kristen yang diserupakan itu penting namanya harus ditulis, kita balik tanya, yang di Bible Yesus disalib sama berapa penjahat? Enggak. 2 penjahat kan kanan kiri kan? Kanan kiri ya. Iya. Siapa namanya? Ada nggak di situ? Kan nggak ada juga. Iya. Nah, kalau di situ nggak ada nama 2 penjahat itu, kenapa nanya orang yang diserupakan di Quran gitu Iya. maksudnya? Iya. Ya. Alhamdulillah. Aku berjalan di jalan yang benar. Alhamdulillah. Ya. Bismillah. Bismillah. Ya. Nah, sekarang minta pesan dong.
Minta pesan. Pesan-pesan buat penonton dong, yang muslim, yang belum muslim, silakan. Pesan buat teman-teman aku ya, yang mungkin aku dulu pernah ngajarin puasa tuh gini gitu, masuk gereja tuh gini gitu. Ya aku nggak menyalahkan apa yang kalian percayai gitu, karena toh dulu aku juga mempercayai itu gitu. Tapi ternyata Islam tuh nggak separah itu gitu, karena setelah aku belajar bahkan di Al-Quran itu ada surat Maryam. Di Al-Quran itu mengakui Yesus dan nama Yesus disebutkan itu banyak gitu. Nabi Isa, dan kita di Kristen kan juga mengakui Yesus itu sebagai juru selamat gitu ya, nantinya akan datang di hari penghakiman. Islam juga percaya itu. Jadi Islam itu kayak penyempurna aja sih buat apa yang kita percayai, tapi nggak pernah ada ujungnya. Buat Tritunggal yang kita percayai yang nggak ada ujungnya, Islam tuh menjawab semuanya. Gitu. Jadi kayak aku percaya Islam agama yang benar sih. Dan aku mendapat kedamaian itu aja gitu sekarang. Alhamdulillah. Ketenangan itu. Buat teman-teman yang belum muslim, atau mungkin buat teman-teman Kristen yang belum muslim, yang masih Kristen gitu. Yang dulu mungkin sering apa? Belajar Islam deh beneran. Buka Al-Quran deh gitu. Buka Al-Quran ya. Buka Al-Quran segampang buka Google. Itu mah semua ada gitu loh. Enggak, buat teman-teman yang dulu aku ajarin puasa ya. Maaf nih. Oh jadi dulu mah teman Kristen diajarin puasa? Iya, aku ngajarin puasa. Malah sekarang dia masuk Islam. Ya, malah aku masuk Islam gitu kan. Nah, gimana? Bilangnya gimana dong? Ya. Puasanya ngikutin Yesus. Puasanya ngikutin Yesus gitu kan, 40 hari gitu ya, kan aku. Kalau di Islam kita kan puasa Ramadan, 30 hari lah, 29 hari. Atau 30 lah ya. Tambah Syawal udah 6 hari. Sama. Ya kan? Cuman kurang 4 hari. 4 hari mah pakai puasa yang Senin Kemis juga dikit lah gitu. Artinya kurang lebih sama. Tetapi sebenarnya yang di Ramadan ini yang diwajibkan itu kan sebenarnya kan hanya penyempurnaan dari puasa-puasa nabi-nabi sebelumnya. Yang mana orang-orang terdahulu sudah diperintahkan puasa. Nah kita kan cuman mengikuti dan menyempurnakan sesuai dengan sunnah Nabi gitu. Ya kan, dengan perintah dari Quran, dari Allah Subhanahu wa taala, teknisnya pelaksananya ngikutin sunnah Nabi gitu. Nah jadi buat teman-teman yang dulu diajarin puasa sama Claudia, sekarang kita ngikutin puasa yang sudah disempurnakan. Gitu. Jadi ya mohon maaf ya. Percaya Yesus itu nggak salah, tapi akan lebih baik kalau masuk Islam sebetulnya, karena Yesus nggak pernah bilang dirinya Tuhan. Kalau kita berdoanya ngomong Tuhan Yesus tuh sebetulnya salah dah gitu. Harusnya ya Yesusnya aja gitu loh maksudnya. Gitu. Ya udah sih gitu, kayak ya udah. Aku percaya itu dari dulu dan sekarang alhamdulillah sudah menyempurnakan kepercayaanku bahwa Yesus itu bukan Tuhan, masih ada yang di atasnya dia lagi dan sebagainya gitu. Keren. Ada apa yang belum diceritain nggak nih, yang kelewat nih? Udah semua? Udah, masalah orang tua, lingkungan teman-teman yang mungkin akan shock karena tahu seberapa Kristennya aku. Ini berarti masih ada teman-teman yang belum tahu kalau Claudia udah masuk Islam? Banyak banget. Oh, masih banyak? Mungkin yang tahu cuman berapa orang kali ya, masih bisa dihitung jari gitu. Karena aku nggak mau menimbulkan perdebatan karena keislamannya sekarang. Aku nggak mau mengganggu ibadahku juga dengan harus. Aku merasa bahwa aku belum cukup ilmu buat balas debatan kalian, gitu. Aku tahu ini benar gitu, tapi buat ilmu yang lebih itu kan aku belum sampai ke sana. Buat adu debat lah gitu. Mungkin kalau pendeta aku juga lihat, kakak rohani aku di GBI lihat gitu kan. Ya. Tapi artinya nih gini, kan Claudia udah berani podcast nih, ya di channel Donditan. Berarti udah siap ya nanti ya? Iya, insya Allah. Tidak perlu semuanya dijawab atau diladeni. Yang penting jangan sampai mengganggu ibadahnya Claudia. Betul, maksudku itu sih kok. Tujuan kita podcast di sini hanyalah apa? Hanya untuk sharing dan saling menguatkan iman para penonton juga yang Muslim. Ya, syukur-syukur kalau ada yang temen yang dari belum Muslim mau menjemput hidayah, alhamdulillah itu bonus. Aku merasakan banget itu the power of zikir, fast track. Tapi sekarang judulnya kita kan kita hanya sharing untuk saling istilahnya apa, menguatkan iman, membentengi akidah sama umat Islam. Itu aja kan? Ya. Betul. Terima kasih banyak ya Claudia ya. Thank you, kok. Mudah-mudahan nanti kalau
Kalau ada kabar-kabar dari mamanya, ya Iya, soal mamanya iya. ya, part 2 ya berarti ya. Ya. Kita nggak tahu kalau Alhamdulillah. mamaku nanti ternyata, oh ya sudah. Insya gitu Allah. ya. Ya kita nggak pernah tahu. Selama mamanya masih hidup, tugasnya Claudia hanya membuktikan kepada mama Betul. setelah jadi muslim lebih baik dan doain mamanya. Kalau mamanya masih Kalau hidup, beda agama nggak nyampe kok. kalau itu kalau udah meninggal. Ah, oke. Ini kan masih hidup. Ah, oke. Gimana? Mamanya masih hidup, beda agama. Nggak apa-apa, doain. Aku tetap doain sih tiap habis sholat itu. Tetap doain selama masih hidup. Nanti kalau mamanya tetap nggak mau terima Islam, terus kemudian sudah meninggal, baru kita nggak boleh doain. Bedanya di situ, ya. Mudah-mudahan nanti kita